Teka-teki meninggalnya Dante atau lengkapnya Raden Adante Khalid Pramudityo mulai terkuak. Polisi juga telah menetapkan tersangka berinisial YA yang tak lain adalah kekasih Tamara Tiasmara. Kini, YA juga telah ditahan pihak penyidik Polda Metro Jaya. Tapi di balik semua itu, kasus meninggalnya Dante masih penuh kabut misteri. Apalagi YA ditengarai tega menenggelamkan Dante di kolam renang di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Publik juga masih bertanya-tanya tentang motif yang melatari YA melakukan kekejian yang sangat besar terhadap anak kekasihnya sendiri. Sementara itu, ada yang menengarai kasus ini beraroma metafisika, sehingga pengungkapannya masih sangat panjang. Tapi benarkah Dante juga sudah mendapat firasat akan mengalami kekejian? Bagaimana kartu tarot membaca kasus ini? Lalu, mengapa Tamara terlihat lebih banyak diam seolah tak bersedih? Apa yang membuat tersangka YA juga tak tampak menyesal? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Memasuki setengah bulan sejak kepergian Raden Adante Khalid Pramudityo, banyak tanda tanya yang bermunculan. Bersama itu, satu demi satu teka-teki tragedi ini mulai terbaca. Polisi yang sudah melakukan otopsi langsung menemukan petunjuk terjadinya peristiwa pidana. Kasus ini pun naik ke penyidikan, hingga seorang pria berinisial YA ditetapkan sebagai tersangka. Kejanggalan segera muncul oleh sebab YA adalah pacar sekaligus orang yang dipercaya Tamara Tiasmara, termasuk mengantar Dante berenang. Tapi justru kepercayaan itu dibalas dengan kekejian yang tak terperi. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan selanjutnya adalah motif di balik kekejian YA yang telah menenggelamkan Dante. Kalau dibilang tidak menyangka pasti, karena kan istilahnya di sini adalah siapa sih yang menyangka seseorang yang istilahnya dia jalani hubungan ya, seorang yang dianggap dia percaya, ternyata di situ bisa melukai hatinya hanya karena emosinya sesaat sehingga menimbulkan rasa emosi sesaatnya itu menimbulkan kematian untuk anaknya. Sehingga di sini ada rasa kecewa dan sangat marah sebenarnya, tapi kemarahan dan emosinya ini terbendung ya, tidak bisa terbendung lagi sehingga dia lebih milih diam. Dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut, tim penyidik sepakat untuk menetapkan tersangka, yaitu berinisial YA. Kemudian tadi pagi pada tanggal 9 Februari 2024 terhadap tersangka YA telah kami lakukan upaya paksa berupa penangkapan, dan saat ini tersangka sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Duka ya Kak, tapi pertama-tama terima kasih kepada pihak kepolisian yang sangat cepat sekali
mengusut kasus ini. Dari awal kita datang ke sini itu tanggal 1. Tanggal 1 hari Kamis kita datang ke sini untuk narik itu namanya kecewa. Udah nggak bisa dijelasin lagi kecewanya kayak gimana. Kepergian Dante yang mengundang rasa iba memang menjadi kepergian yang paling menyayat hati. Apalagi usianya juga masih sangat muda, karena baru 6 tahun. Jika benar ada yang sengaja mencelakai hingga membuat nyawanya terenggut, barangkali bukan perbuatan manusia lumrah. Nyatanya, memang muncul spekulasi. Ada unsur supranatural yang ikut bermain dalam kasus ini. Pelaku dicurigai berada di bawah kendali makhluk tak terlihat sehingga tega menenggelamkan Dante yang tak lain adalah putra dari pacarnya sendiri. Tapi bagaimana kartu tarot membaca fenomena ajaib itu? Ada rasa marah, ada rasa kebencian di sini. Dan pastinya di sini lebih kepada bagaimana caranya supaya hubungan ini bisa berlangsung ya, bisa berlangsung artinya tidak ada hambatan. Ya, kalau dibilang tak kasat mata, sebenarnya motifnya adalah faktor ketidaksengajaan karena hanya ingin memberikan pelajaran awalnya. Ya, kalau untuk dibilang tak kasat mata itu tidak ada. Sebenarnya tidak berniat untuk membunuh, tapi hanya karena ingin melampiaskan ya kan, melampiaskan kemarahan dia bahwa kenapa sih aku sama dirimu gitu, sama sang anak ini tidak bisa berdamai, kenapa tidak bisa ada rasa rasa semacam bisa menerima dia. Jadi hanya sebagai bentuk pelajaran tapi pada akhirnya berujung pada maut. Kita nggak usah bawa ke mistis-mistis lah, semua itu udah takdir Allah. Yang penting sekarang saya sebagai bapak, saya terus akan berjuang demi anak saya. Sangat dekat, Mas. Makanya saya bolehin. Berapa lama sih, Kak? Mungkin 2 tahun lebih. 2 tahun lebih dan udah berapa? Dan dia punya anak juga. Kebetulan dia duda. Dante itu dekat banget sama anaknya. Kemarin renangnya bareng. Pengakuan mengejutkan datang dari Angger Dimas, ayah kandung Dante, yang menyebut bahwa putranya semula tak ingin berenang. Bocah 6 tahun itu sesungguhnya sudah menolak diajak ke kolam renang. Tapi entah apa yang terjadi, akhirnya Dante mau diajak berenang. Kartu tarot memaknai statement Angger sebagai firasat yang tidak baik akan terjadi padanya. Hanya saja yang menjadi persoalan, Dante tidak memiliki kekuatan untuk menolak ajakan ke kolam renang. Seorang anak kecil tentunya masih jauh dari dosa, jarang sekali ya yang namanya masih hatinya masih bersih, masih suci, sehingga ketika dia akan mengalami kematian, orang yang akan meninggal itu biasanya timbul rasa takut atau sudah ada pertanda. Ya, itu sudah ada ya. Jadi sehingga di sini sebenarnya bukannya dia tidak tahu, dia memiliki firasat bahwa dia juga akan ada sesuatu hal yang menimpa dia. Cuman anak saya tuh selalu bilang, terakhir ketemu saya sebulan ini emang nggak mau berenang gitu. Bapak, kakak udah nggak mau berenang, kakak cuma bilang nggak mau sih. Gitu. Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa saya dan Mas Kris itu dari pertanggal 1 pagi sudah menerima kuasa dan kemudian kami berkirim surat bersama Tamara ke Polda Metro untuk meminta pihak polisian Polda Metro menangani case-nya Mbak Tamara. Jadi itu menunjukkan bahwa keseriusan dari klien kami, bahwa beliau juga sebagai ibu yang sangat mencintai anaknya. Dengan kejadian seperti ini dia ingin benar-benar memproses siapa sih pelakunya. Tapi kan dari awal setiap kali kita datang ke sini kita tidak pernah memberikan statement ataupun gembar-gembor sudah sampai mana prosesnya, karena kita sangat menghormati pihak polisian dalam proses penyelidikan sampai penyidikan sampai hari ini sudah diamankannya pelaku. Ya baru sekarang berani kita menyampaikan apa yang udah kita jalanin. Jadi tanggal 1 itu
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian diamankan polisi, ekspresi pria berinisial YA menjadi sorotan. Sebab, meski sudah menjadi tersangka, seperti tak terlihat ada penyesalan di wajahnya. Sorotan tidak hanya ditujukan pada YA, karena Tamara Tiasmara juga menjadi sasaran pertanyaan. Oleh sebab, minim rasa duka. Di beberapa kesempatan, sikap Tamara yang lebih banyak diam dianggap tidak menggambar kesedihan hatinya. Ya, wujud rasa ketenangan. Kalau dibilang sedih tentunya sedih. Cuman kalau bersedih terus kan kasihan ya. Anak ini juga butuh ketenangan. Dan dimana arwah itu kalau sudah meninggal mau ditangisin kayak bagaimanapun tidak akan pernah bisa kembali lagi kan. Artinya seorang ibu sebagai seorang ibu yang baik mau nggak mau, rela nggak rela harus mengikhlaskan. Hanya dengan cara ikhlas sehingga anak ini bisa tenang dan juga dia juga bisa berpikir jernih. Apakah kasus ini motif kasus ini itu apa? Karena berkaitan dengan kehidupan pribadinya dari sang ibu tersebut gitu, sehingga wajar saja ya, tidak kesedihan itu kan tidak harus ditunjukkan di depan umum. Kalau dibilang menyesal pasti menyesal, tapi mau gimana lagi, menyesal pun tidak akan mengembalikan anak tersebut ya. Dibilang menyesal, apalagi kabar ini sudah kemana-mana ya, menyebar bahkan sampai posisi dia ada di pada akhirnya di jeruji balik besi ya, di jeruji besi, sehingga di sini pasti menyesal pasti ada. Kalau di luar sana bilang diem aja mamahnya atau apa gitu, kita tuh bingung gitu loh. Kita sebenarnya kita berjalan, kita lakuin yang terbaik buat Dante tanpa aku tuh gembar-gembor ke orang-orang. Aku gini loh, aku mau diem aja, yang penting semuanya berjalan lancar. Terus hari ini semuanya sudah terungkap. Alhamdulillah banget, perasaannya sih campur aduk ya Kak, ada kecewanya. Tapi aku seneng juga ini kasusnya cepat. Ya semoga aja bisa terus cepatlah ditanganinnya. Hawa metafisika di Tengarai ikut bermain dalam kasus kematian Dante. Sementara itu, pria berinisial YA yang sudah ditetapkan sebagai tersangka juga tak menunjukkan ekspresi penyesalan. Tapi benarkah serangan gaib sesungguhnya ditujukan pada Tamara? Lalu mengapa justru Dante yang menjadi sasaran? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Secara perlahan, kasus kepergian Dante yang tragis mulai terkuak. Tapi sebelum tabir misteri benar-benar tersingkap, seorang anak indigo sudah membaca peristiwa ini yang dianggap bukan peristiwa kriminal biasa. Sebab ada permainan supranatural yang ikut mempengaruhinya. Serangan gaib itu semula ditujukan kepada orang tuanya. Tapi rupanya justru Dante yang mendapatkan imbas terbesar karena memang kondisi batinnya yang sangat lemas. Sehingga anasir negatif mudah sekali masuk. Ini tuh bukan masalah tempatnya. Dari energi lokasi tersebut gak ada mistis, gak ada hal gaib. Tapi cenderung ke gangguan ke keluarganya dia. Yang pertama itu awalnya ingin nyerang ke Kak Tamaranya, atau yaitu sosok laki-laki. Akhirnya karena energi si kecil lemah dan gampang diganggu, dia itu jadi mengikuti sosok yang dimana sosok ini sengaja suruh dia tuh ikut ke sosok itu. Nah di situ udah masuk ke air dan dia tenggelam. Dia tuh bermain berdua, padahal sosok itu sosok wanita menyeramkan. Menurut anak ini itu tuh temannya dia masuk ke dalam kolam renang. Nah di situ tiba-tiba dia ditenggelamkan dan terserah mau percaya atau tidak, ini tuh dilakukan oleh menurut dia orangnya baik, padahal busuk. Dia yang ngirim santet. Kiriman ilmu hitam di Tengarai sudah terjadi, sehingga bukan peristiwa pertama kali. Tapi rupanya Tamara termasuk memiliki kekuatan menangkal, sehingga serangan berbelok arah menyasar putranya.
hari-hari sebelum menghembuskan nafas terakhir, Dante juga mengalami sakit. Situasi itu semakin buruk karena serangan gaib yang datang kelewat kencang sampai-sampai bocah berusia 6 tahun itu tidak menyadari sedang dalam ancaman mara bahaya, juga ketika sedang berada di kolam renang. Sebelum itu, Mia lihat di sini, dia pernah sakit. Seperti panas, nangis terus di tengah malam. Kenapa? Gangguan negatif. Bisa dibilang ini itu adalah yang iri terhadap karirnya dia dan ini orang terdekat. Nah ya, jadi dalam satu keluarga jika ada kiriman santet, itu dilihat mana yang paling lemah energinya. Contoh, ibunya kuat masuk ke ayahnya. Nah kadang cekcok. Di situ saat dua-duanya kuat masuk ke anaknya sakit, drop, lemah gitu. Lalu apa saja tanda-tanda ada kiriman ilmu hitam semacam santet? Bagaimana jika serangan itu sudah terjadi? Apa yang harus dilakukan? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Kepergian Dante, apapun yang terjadi memang harus diikhlaskan. Itu yang perlu dilakukan Tamara Tiasmara sebagai ibu. Sebab, jika terlampau larut dalam kesedihan atau terus-menerus berada di pusaran duka, justru akan membuat batin semakin lemah. Itu yang berbahaya jika mendapat lemparan ilmu hitam. Selebihnya, perkuat iman karena potensi serangan santet masih sangat terbuka. Pesan dari Mian, karena semakin tinggi pohon itu kan anginnya semakin besar. Nah di sini, jadi yang harus kuat itu adalah imannya. Pohon semakin tinggi, yang harus kuat itu adalah akarnya. Nah di situ, maka dari itu perkuat iman, banyak berdoa. Jika ada hal-hal aneh itu berdoa, atau tidak masuk akal itu panggil orang yang bisa mendoakan gitu. Kalaupun emang ini kan udah terjadi. Kalau saran Mian di sini perbanyak doa, terus juga kalau ikhlaskan, karena kalau dari hati dendam yang ada nanti karir malah makin buruk. Jadi coba ikhlaskan, semuanya kembalikan lagi kepada Tuhan. Yang ngirim biarlah balik lagi ke orangnya. 2 pekan setelah kepergian Raden Adante Khalif Pramudityo, satu demi satu teka-teki terpecahkan. Setelah dilakukan otopsi, polisi juga sudah menetapkan pria berinisial YA sebagai tersangka. Dia diketahui sebagai kekasih Tamara Tiasmara yang sudah sejak setahun silam bercerai dengan Angger Dimas. Sinyal-sinyal yang muncul dari kartu tarot juga banyak menguak tabir misteri di balik kepergian Dante yang tragis. Termasuk tanda-tanda munculnya unsur-unsur supranatural dalam peristiwa ini. Jadi, semogalah semua rahasia segera terbuka, sedangkan Dante diterima di sisi Tuhan. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.